Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari Indonesian Cinematographer Research Center. Ada Amalia Tisnasari, ada saya Julita Pratiwi, dan rekan saya Agasta Riani. Kami memutuskan untuk meneliti perempuan dalam Departemen Kamera, upaya untuk merekam jenjang karir, karena kami merasa studi mengenai jenjang karir masih sedikit sekali, khususnya bagi perempuan yang berkarir di Departemen Kamera. Dan kami berharap dengan kami melakukan penelitian ini, stigma bahwa departemen ini hanya didominasi oleh laki-laki itu tidak terus-menerus terbentuk, tapi perempuan juga memiliki kesempatan atau potensi untuk berkarir di departemen ini. Dunia sinematografi itu adalah sebuah departemen yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek fotografis dalam sebuah produksi film. Nah, dalam proses penciptaannya terdapat perangkat konseptual seperti framing, komposisi warna, terus aspek fisik, kamera, lensa, lighting, grip. Nah, gitu itu adalah cangkupan dari sinematografi itu sendiri gitu yang dikepalai oleh si sinematografer. Nah, jenjang karirnya itu sinematografer itu membawahi sejumlah profesi yang tergabung ke dalam sejumlah subdivisi. Di Departemen Kamera itu sinematografer itu sendiri, kemudian ada operator kamera, kemudian di bawahnya ada asisten kamera 1 atau fokus puller, kemudian ada asisten kamera 2. Di Departemen Grip itu ada key grip, kemudian ada best boy. Lalu di Departemen Lighting ada gaffer yang mengepalai, kemudian ada best boy juga, kemudian ada kru. Kita akan bahas sedikit tentang Departemen Kamera dan sejarah singkatnya. Khususnya tuh kapan sih sebenarnya perempuan itu kita bisa track ada di Departemen Kamera di industri film di Indonesia gitu. Nah, perempuan itu pelan-pelan baru berkecimpung di ranah balik layar itu semenjak tahun 1970-an. Jadi itu range-nya agak jauh ya, dari 26 sampai 70-an itu ada sekitar 40 tahunan sendiri. Dan kayak kita bisa tahunya itu berdasarkan beberapa catatan sejarah juga, tentunya kayak misalnya Ida Farida, Sofia Wede, terus ada juga Tati Widodo sama Melanie Umbara. Mereka ini itu kayak berkecimpung di ranah produksi gitu, kan memutuskan untuk jadi produser atau juga di ranah penulisan skenario sama penyutradaraan. Dan ini tuh juga kami dapat dari esainya Budiati Abioga di tahun 1994, itu judulnya itu Wanita dalam Film Indonesia, Siapa dan Mengapa. Berdasarkan catatannya itu di tahun 1994 belum ada satupun perempuan yang tercatat sebagai sinematografer di kala itu. Nah, dari catatan-catatan sejarah itu membuat kami itu sama-sama bertanya sebenarnya apa sih faktor yang melatari hampir tidak adanya perempuan yang berkecimpung di Departemen Kamera periode sebelum 1990-an. Terus kami menemukan ada 4 faktor utama sebenarnya yang kami rasa ini yang membuat perempuan itu mempertimbangkan dirinya untuk berkarir di departemen ini. Oke, di sini ada sistem dalam Departemen Kamera yang masih belum tertata layak. Dulu Departemen Kamera itu belum setata sekarang gitu secara job desk gitu. Sekarang kan udah ada masing-masing departemen udah dipisah gitu. Contohnya misalnya kayak grip dulu mungkin masih masuk dalam departemen lighting gitu. Walaupun sama-sama teknis gitu, tapi departemen kalau yang sekarang kan sudah dipisah. Departemen grip itu kan secara safety-nya ada sendiri gitu. Metodenya lighting juga ada sendiri gitu. Jadi mereka memang mengurus semacam tali temali, gimana caranya safety alat gitu, gimana caranya menggantung lampu supaya lampunya ini tetap safe digantung gitu. Dan itu ada departemen sendiri, grip. Nah, mungkin dulu belum serapi sekarang gitu secara penataan job desk. Ya, terus aku lanjutin lagi ya. Jadi selain sistem, faktor kedua yang kami rasa perempuan jadinya mempertimbangkan di departemen ini, itu tuh akses pengetahuan sinematografi yang masih terbatas gitu. Jadi pengetahuan itu terbentuknya itu berdasarkan sistem magang gitu.
dan juga kursus. Dan kalau balik lagi berdasarkan yang catatan sejarahnya Pak Misbah, itu tuh kursus itu tuh khususnya yang ya di tahun 50-60-an itu tuh masih tergabung sama studi tentang teater atau drama gitu. Jadi belum ada emang studi sinematografi khusus gitu. Baru ada kayak pendidikan formal yang mengkhususkan diri di studi tentang sinematografi itu semenjak lahirnya LPKJ di tahun 1976 ketika Akademi Sinematografi itu buka gitu. Pelan-pelan akhirnya mulai kebentuk di situ dan akhirnya kan juga udah ada beberapa kayak filmmaker kita yang studi di luar gitu. Kayak macam Pak Syuman yang di Rusia, terus ada juga Pak Khalid yang di Prancis itu mulai kembali dan kayak mengajarkan studi sinematografi yang emang proper lah. Dan ada teknologi kamera dan lighting yang masih belum ramah penggunaannya, khususnya bagi perempuan. Dulu itu kalau berdasarkan buku American Cinematographer Manual volume 10, kamera, misalnya kayak kamera Arriflex gitu, itu aja rata-rata beratnya sekitar 40 kg gitu. Itu yang masih body only, yang belum sama magazine, belum sama baterai, gitu-gitu. Yang era sekarang mungkin kalau ditarik contoh Alexa Red itu kisaran body only-nya itu sekitar 6 sampai 8 kg body only gitu. Nah, itu jauh banget, kayak kurang lebih kayak 3-4:1 gitulah perbandingan secara fisik gitu. Ya, apalagi sudah masuk era digital kan. Kayak gitu-gitu. Nah, faktor terakhir, ini tuh kita juga merasa bahwa lingkaran kerja orang film ketika itu sifatnya itu masih tertutup. Jadi ketika ada pun yang ingin magang gitu ya, kayak mengikuti juru kamera tertentu gitu, itu pasti hanya lingkaran yang orang itu aja gitu, tertutup gitu. Mungkin belum seterbuka sekarang kayak bisa diinfoin lewat sosial media atau apa, tapi ya sih itu yang kita rasa faktor yang menentukan juga kenapa perempuan akhirnya nggak berkecimpung di situ ya. Nah, di sini ada 5 nama yang menjadi narasumber kita. Ya, di antaranya ada Regina Andindita, kemudian Anggi Friska, Carita Chandra, Amalia Nasari, dan Angela Andrianti. Nah, kenapa kita memilih 5 narasumber ini? Karena 5 orang ini adalah yang ke-highlight sinematografer. Kemudian juga kita menarik yang periode paling bisa dibilang paling awal itu ada Mbak Regina sama Carita. Jadi mereka yang mewakili. Kemudian pada periode 2000-an itu ada Anggi Friska, Amalia, dan Angela Andrianti. Nah, mungkin aku jelasin dulu kali ya yang perwakilan dari generasi 1990-an ini. Jadi, kalau misalkan kita nge-track sejarahnya, perempuan itu pelan-pelan mulai ada yang fokus studinya itu sinematografi itu tercatat. Ini kita baru fokus studinya di LPKJ ya, di IKJ ya, di zaman itu. Itu mulai tercatat pelan-pelan semenjak memasuki dekade 1990-an gitu. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber ini, itu tercatat kalau di periode itu ada perempuan yang fokus di peminatan kamera itu satu angkatannya ya, itu bisa sekitar range-nya itu dari 3 sampai 4 perempuan. Dan zaman itu kan kita itu ngalamin di mana film itu lagi jatuh-jatuhnya ya, lagi ngalamin mati suri dan televisi itu lagi naik daunnya lah di dekade 90-an. Jadi pun perempuan yang akhirnya fokus di departemen kamera itu kuatnya itu lebih ke arah televisi gitu. Jadi mungkin lebih ke kamera person atau mereka memutuskan untuk jadi chief kamera tapi untuk program atau serial TV gitu. Mungkin untuk kalau yang perempuan yang emang fokus di filmnya akhirnya terhitung satu atau bahkan misalkan di angkatan lainnya tidak ada terus di angkatan selanjutnya itu ada lagi gitu. Jadi dari mulai Regina itu mulai memutuskan karirnya di departemen kamera itu dengan menjadi asisten kamera sekitar 1 hingga 2 tahun dan posisinya waktu itu dia juga masih studi, masih kuliah. Terus tidak lama dia memutuskan untuk menjadi operator kamera itu sekitar 4 tahun lah. Dimulai dari tahun 1998 sampai 2002. Nah di 2002 akhirnya ia teguh untuk jadi sinematografer.
Itu untuk Regina yang membuat dia menjadi sosok yang menarik karena ia yang merasakan dua dunia itu gitu. Jadi merasakan industri televisi juga gitu, kayak mengerjakan beberapa serial. Selain itu juga mengerjakan beberapa film gitu. Film-film yang terhighlight itu ada uh, Sang Dewi, Love Story, sama terakhir itu ada Koki-Koki Cilik 2. Nah, selain itu ada Carita Chandra. Dia itu memutuskan untuk berkarir sebagai asisten kamera itu sekitar 5 tahun. Terus setelah 5 tahun ia menjadi asisten, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi director of photography. Sekitar 8 tahun ia menjadi seorang sinematografer. Yang membuat dia menjadi sosok yang menarik karena ia fokus di underwater dan dokumentari gitu, di mana perempuan-perempuan kala itu jarang untuk mengambil spesialisasi ya. Selain itu, Amalia Trisnasari mungkin berbeda dari yang sebelumnya ya, yang memutuskan langsung berkarir di departemen kamera. Ia memulai karirnya itu di departemen lighting, yang menggelutinya itu sekitar 3 tahun. Selang dari situ ia langsung berkarir sebagai asisten kamera selama 5 tahun. Di tahun 2014 ia memutuskan jadi sinematografer dengan debut pertamanya itu Tabula Rasa. Yang membuat sosok yang menarik mungkin ia coba mengimbangi antara film-film independen dan film-film yang komersial sifatnya. Kemudian ada Anggi Friska, dia mengawali karirnya itu sebagai asisten kamera selama 2 tahun. Selang berapa lama dia kemudian jadi operator kamera, sampai akhirnya di 2007 dia baru meneguhkan hati menjadi seorang sinematografer melalui debutnya di Tanah Surga. Katanya di proses jenjang karir dia menjadi sinematografer itu terbilang cepat karena di saat itu dia merasa dia mendahului teman-teman angkatannya gitu. Jadi dia duluan yang berada di posisi menjadi sinematografer. Film Skala Niskala, Negeri Dongeng, dan Night Bus. Kemudian ada Angela Andrianti. Dia memulai karir di departemen kamera sejak 2001 dan menurut dia perjalanan karir dia itu cukup lama. Jadi dia prosesnya itu cukup panjang. Dia memulai dari departemen lighting sekitar 8 tahun. Kemudian dia menjadi asisten kamera 4 tahun. Kemudian kamera operator 5 tahun. Sampai akhirnya dia memulai karir sebagai sinematografer di 2015. Nah, debut pertamanya itu adalah Juara The Movie. Gitu. Yang kemudian selanjutnya ada Siluman Tikus dan Putri Persia. Mereka tuh cukup meng-highlight yang namanya proses ya. Jadi ketimbang menjadi sinematografer yang tiba-tiba praktis gitu tanpa melalui jenjang, itu mereka yakin muatannya itu beda banget dengan mereka yang melalui proses yang panjang ya, proses jenjang panjang. Ada juga mungkin stigma yang bilang kalau sinematografer perempuan itu prosesnya cepat gitu, mudah gitu. Ternyata enggak juga gitu. Karena memang kita juga mengalami proses yang sama gitu. Perempuan juga mengalami jenjang dan proses yang sama gitu. Makanya mungkin itu juga jadi salah satu ya yang salah satu faktor yang kenapa dari dulu sampai sekarang tuh cuma 5 yang ke-highlight gitu mungkin. Nah, ini mungkin masuk ke beberapa isu yang akan kita bahas gitu, yang isu-isu yang menyertai perjalanan karir sinematografer perempuan gitu. Di sini ada isu rumah tangga, kemudian ada isu kekerasan seksual, kemudian ada isu kesehatan atau area keperempuanan. Dari pembahasan isu rumah tangga, yang menarik dari narasumber-narasumber kita ini, jadi terbagi ke sejumlah status ya. Kayak pertama itu kayak dari segi marital status, itu ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, dan ada yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Berdasarkan hasil wawancara dari yang narasumber yang belum menikah, ia mengakui ketika menduduki posisi menjadi sinematografer atau menjadi chief,
itu membuat kayak laki-laki di sekitar itu menjadi enggan memutuskan untuk serius ke tahapan selanjutnya ya. Karena tentu kan mungkin juga karena departemen kamera itu identik dengan maskulinitas dan apa ya, kayak perempuan yang menduduki posisi itu kan kayak powerful banget. Terus kedua itu bagi narasumber yang baru menikah dan sudah menikah tapi usia pernikahannya terbilang muda ya. Mereka merasa sebenarnya yang bikin akhirnya mereka bisa tetap berkarir di departemen kamera itu karena support system yang dibentuk sama pasangannya. Terus kayak pembagian pengasuhan anak di mana pasangannya pun juga sama-sama saling memahami lah. Karena kan kita paham sendiri kalau misalkan kayak kerja di film aja itu kan butuh waktu yang tidak sebentar kan. Satu project itu bisa sekitar 1 hingga 2 bulan sendiri gitu. Ada narasumber kita juga yang memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dikarenakan perkara adanya kayak semacam kompetisi ego yang terjadi gitu. Sulit ketika memang pasangannya pun juga mungkin berkarir di departemen yang sama atau sama-sama bekerja di dunia film gitu. Dan juga ada satu lagi narasumber yang pelan-pelan ia memutuskan untuk fade out dikarenakan sudah mulai memiliki anak, ia memutuskan untuk fokus untuk berumah tangga dan ya. Oke, selanjutnya ada isu kekerasan seksual. Nah, selain isu rumah tangga tadi, faktor eksternal yang mengiringi perjalanan karir mereka juga salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, itu juga diikuti diskriminasi gender juga termasuk. Jadi ada stereotip yang muncul semacam kayak perempuan tuh dianggap hanya pemanis gitu kalau misalnya di dalam sebuah produksi film. Terutama di departemen ini ya, departemen kamera gitu. Termasuk faktor fisik, semacam stamina dianggap lemah atau dianggap kayak jangan ngangkat yang berat-berat gitu. Sehingga kadang hal-hal seperti itu jadi kayak membuat perempuan ini tuh sering dilihat tidak dari keahlian gitu. Dan mungkin secara skill atau kemampuan mungkin sama gitu. Kemudian kekerasan seksual juga semacam itu kan banyak macamnya, ada verbal, ada non-verbal, ada macam-macamnya lagi gitu. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat kita atau perempuan itu sulit sekali untuk dapat untuk nyaman gitu bekerja di departemen ini. Jadi itu benar-benar hal yang menjadi faktor bahkan mungkin utama ya. Nah, dari hasil wawancara kami juga dari narasumber juga mengungkapkan bahwa penting banget buat kita sebagai sinematografer perempuan untuk membawa diri gitu. Hal-hal yang kurang patut gitu, maksudnya untuk mengkritisi itu. Nah, ada juga yang mensiasatinya itu dengan pakai pakaian yang tomboy gitu, kayak jadi kayak cowok gitu. Jadi orang melihatnya tuh nggak ada sisi yang seksi apa gimana gitu. Nah, terus perlu juga buat kita untuk peka sama situasi ya selama berkarir di departemen ini. Kayak misalnya kita harus tahu kan gurauan kru-kru yang di lokasi untuk di titik mana batasan-batasan itu gitu. Kayak misalnya mana yang mengarah ke pelecehan seksual itu juga kita harus sadar itu gitu. Jadi memang ini adalah isu yang penting banget buat diperbincangkan lebih jauh sebenarnya. Oke, kemudian ada isu kesehatan atau area keperempuanan. Nah, kayak semacam menstruasi, terus ya fisik tadi mungkin termasuk. Kemudian ada masa-masa kehamilan gitu. Kemudian ada masa pasca kehamilan gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi pertimbangan buat seorang sinematografer perempuan gitu. Dari salah satu narasumber kami juga mengatakan yang pernah mengalami ketika syuting dia mengalami fase menstruasi gitu. Ada kecenderungan untuk kayak mungkin kalau mengungkapkan dia lagi menstruasi kayak malu atau mungkin kayak dia merasa kayak profesionalitas dia jadi kurang baik gitu. Nah, padahal sebenarnya itu
sama mungkin membahayakan kalau diteruskan gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus, nah itu ada sisi-sisi dilematis di situ. Kemudian masa kehamilan. Kalau dari masa kehamilan itu kan ada proses proses mengandung 9 bulan, kemudian dia harus memilih untuk mundur dulu dari profesinya, dari industri gitu. Kemudian setelah melahirkan, dia juga masih harus mengurus anak yang baru lahir, ada jangka waktunya gitu. Nah, jangka waktu itu jadi kayak apa ya? Ya, membuat perempuan itu jadi kayak ketika mau balik lagi ke industri lagi, itu dia harus membangun lagi gitu. Jadi kayak harus memulai dari awal gitu, kayak membangun relasi lagi. Kalau Juju ada tambahan nggak? Salah satu narasumber aku ingat yang fokus di underwater cinematography ya. Dia banyak bercerita tentang masa ketika sedang menstruasi, tapi di satu titik harus menyelam gitu. Jadi buat kita itu untuk mengetahui karakter menstruasi kita gitu. Kan jadi ada yang karakternya itu disebutnya itu banjir gitu, ada yang sebenarnya tidak sebanjir itu gitu. Jadi akan sangat riskan bagi perempuan yang punya karakter menstruasi yang banjir itu ketika akhirnya memutuskan untuk menyelam gitu. Iya, belum lagi kalau menstruasi itu kan ada masa kayak 2 hari kayak perut kelilit banget gitu kan. Tapi kita harus menahan itu gitu supaya dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita melihat kalau misalnya perempuan-perempuan di periode sebelum 1990-an itu mempertimbangkan kembali untuk berkarir di departemen kamera karena ada sejumlah faktor, diantaranya itu 4 faktor utama itu. Nah, sebenarnya ini faktor ini kayak dugaan kami sih. Bisa saja seiring penelitian ini berjalan, faktor-faktor ini pun juga bergeser gitu. Nah, yang pertama itu ada sistem kamera yang masih belum tertata rapi. Kedua itu juga akses pengetahuan yang masih belum terjangkau secara luas. Ketiga itu teknologi kamera dan lighting yang bisa dikatakan belum ramah terhadap perempuan gitu ya. Terus yang terakhir itu pun juga lingkaran orang-orang film yang sifatnya masih tertutup. Mungkin bisa disimpulkan bahwa ternyata memang profesi ini sebenarnya bukan semata-mata profesi yang identik laki-laki aja gitu. Ternyata perempuan juga berpotensi untuk berada di departemen ini atau di profesi ini gitu. Nah, kemudian akses pengetahuan sinematografi yang memang sudah semakin mudah gitu, udah semakin terbuka. Kemudian lembaga pendidikan formalnya juga sudah semakin banyak gitu. Sehingga seharusnya ya itu sudah sudah mungkin akan mendatangkan generasi-generasi baru gitu yang akan berkecimpung di dunia sinematografi ini. Kemudian berdasarkan isu rumah tangga tadi juga ternyata memang itu salah satu faktor yang mungkin akan mempengaruhi apakah si perempuan atau sinematografer ini akan melanjutkan profesinya atau tidak gitu. Kemudian tentang kekerasan seksual, memang nggak bisa dipungkiri gitu kalau kekerasan seksual ini tuh masih akan terus ada gitu mungkin ya di produksi film kita gitu. Maka mungkin penting ya untuk ada perlahan-perlahan tuh mulai diwacanakan atau dipraktikkan praktik lingkup kerja yang sehat gitu maksudnya. Ya, zero tolerance gitu terhadap segala bentuk pelecehan gitu. Jadi kayak semoga aja kedepannya ada sebuah wadah atau tempat di mana para perempuan-perempuan ini tuh bisa menyampaikan keluh kesah gitu, terutama pada isu-isu yang kami angkat tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video conference ini. Video conference ini kami peruntukkan untuk kafein di rumah aja dengan topik perempuan dalam industri film Indonesia.